Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. Alhamdulillah jamaah kajian Malsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul, bertemu lagi, bermuajah lagi, terkhusus setelah momen Syawal yang panjang ya. Bulan Syawal kemarin rasanya panjang sekali. Enggak selesai-selesai, alhamdulillah. Kita melewati bulan Syawal, masuk ke bulan Dzulqa'dah, berpindah dari satu musim ibadah ke musim ibadah yang lain, berpindah dari Ramadan ke Syawal, Syawal ke Dzulqa'dah. Sudah lewat Ramadan sebulan lebih, bukan berarti sebulan lebih juga kita libur ibadah, libur semangat beramal soleh, tapi alunan gayung saling bersambut, ibadah satu kita sambut dengan ibadah lain, satu kebaikan kita susul dengan kebaikan yang lain, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita terus istiqomah. Yang kedua, mohon maaf agak telat ini. Darullah tadi jam 5 lebih baru sampai dari Purwokerto, jadi ngebut jadi dari Kali Kajar ke sini, makanya agak mundur sedikit komatnya. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk lanjut kajian. Tadi ada urusan, doakan semoga segera bisa lanjutkan pembangunan masjid pondok di Selomerto, bisa lebih luas lagi dalam beramal soleh, dalam berdakwah. Alhamdulillah, pembahasan kita pada sore hari ini tentang masih melanjutkan, sebetulnya ini pembahasan kemarin iktikaf nggih Mas Jiong nggih. Cuma karena belum selesai dan saya lihat ada faedah-faedah penting tentang qanun atau undang-undang, prinsip-prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Sekilas nggih kemarin, karena mungkin sebagian ibu-ibu nggak hadir, saya flashbackkan secara ringkas. Di kitab ini ada 10 pasal ya, dalam keluarga dan rumah tangga. Di pasal 1 sampai 4 kita sudah membahasnya selesai ketika Ramadan kemarin iktikaf. Di antaranya 4 ini, pertama tentang bab kebersihan dan bersuci. Ini penting tentu di Ramadan karena dalam keluarga, karena bersuci, kebersihan itu bagian dari keimanan kita dan juga salah satu syarat sah sholat, syarat sah ibadah yang wajib bagi kita. Maka penting mengetahui kebersihan dan mengondisikan kebersihan di rumah tangga. Yang kedua tentang tanzim wa tartib wa husnil hindam wal hay'ah, tentang berpakaian, berpenampilan, kemudian merapikan dalam hal-hal tadi itu. Bagaimana kita berpakaian, penutup aurat, bergaya dalam pakaian ya. Karena hari ini kadang kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim itu ya, salah satunya karena berpakaian ya, di mana kiblat orang hari ini
lebih menyukai pakaian-pakaian dengan gaya-gaya yang jahiliyah, ya. Tidak lepas dari rusaknya perang pemikiran, kalahnya kita dalam perang pemikiran, ya, di mana ya baik laki-laki maupun perempuan semuanya ditelanjangi dalam pikirannya sehingga pun mengikuti mereka dan telanjang juga dalam berpakaian orang-orang kafir, orang-orang yang peradabannya rusak, termasuk gaya hidup nanti. Yang ketiga, fi khafdis shawt wal kitmanil asrar wa adamil iz'aj, bab tentang bagaimana merendahkan suara, menutup rahasia dan tidak mengganggu, membuat kegaduhan, membuat ketidaknyamanan terhadap tetangga. Ini termasuk yang penting di dalam rumah tangga. Kadang orang aibnya keluarga sendiri diumbar-umbar, apalagi ya, kalau zaman sekarang artis cerai yang diumbarkan aibnya semua, sini buka aib suaminya, yang sini buka aib istrinya. Padahal bab kitmanul asrar termasuk menutup rapat permasalahan keluarga yang memang sifatnya aib, biarkan itu di dalam rumah tangga kan. Seberapa banyak orang jadi retak rumah tangganya itu gara-gara ya dia sendiri yang mengeluarkan rahasia-rahasia harusnya yang tidak keluar dari rumahnya sendiri. Yang keempat, tanzimul ilmi wal ibadah, pentingnya menertibkan ilmu dan ibadah di dalam keluarga, ya. Jadi ilmu ini bukan hanya di sekolah, ilmu ini bukan hanya di madrasah, tapi bagaimana pentingnya keilmuan itu betul-betul mengawal kehidupan kita berumah tangga. Selain ilmu juga ibadah, dua-duanya harus seimbang. Ibadah tanpa ilmu bisa salah. Ilmu tidak dipakai untuk ibadah, tidak diamalkan, apa gunanya? Ya, dua-duanya ini penting mengawal rumah tangga. Bahkan Nabi itu sendiri ada majelis khusus di rumahnya, beliau mengajar istrinya. Bahkan disebutkan di dalam Quran itu kan, Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri-istri Nabi, wadhkurna, dan ingatlah bagaimana Nabi membacakan ayat-ayat Allah di rumah-rumah kalian. Kalian bermudzakarah, belajar bersama Nabi. Maka berumah tangga itu bukan hanya tentang ngasih makan anak istri, ngasih kecukupan anak istri secara materi saja, tapi juga memberikan kecukupan secara ruhiyah, ilmu, gizinya hati, gizinya akal, apalagi berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini bukan sekedar hubungan biologis, hubungan nafsu, ataupun hanya sekedar hubungan materi, memberikan nafkah, makan, minum, tetapi juga yang terpenting bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarga ini dari api neraka. Ya, maka ini fungsi bagaimana keluarga itu dikawal dengan ilmu dan dikawal dengan ibadah. Bahkan berumah tangga itulah tujuan kita salah satunya beribadah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pasal yang kelima ini yang akan kita bahas hari ini adalah tentang al-iqtisadu fi at-ta'ami wasyarabi wal ma'isyati wal libas. Jadi al-iqtisad kalau dalam bahasa Arab itu aslinya maknanya bisa diterjemahkan ekonomi, tentang perekonomian. Tetapi maknanya di sini ya bisa juga soalnya dimaknai sebagai kesederhanaan. Iqtasada itu pertengahan. Ya. Kalau diminjem bahasa Quran itu orang dibagi tiga.
Ada orang itu terhadap ayat-ayat Allah itu sabiqun bil khairat, bersegera selalu menjaga perintah-perintah Allah. Kalau dengar perintah Allah, sabiqun bil khairat, dengar kebaikan langsung dikerjakan. Ada yang zalimul li nafsih, ya males-malesan, hingga bahkan terkesan ya banyak maksiat. Ada yang tengah-tengah, namanya wa minhum muqtasid, iqtasada, sama, akar katanya sama, pertengahan. Bisa kita maknai di sini kesederhanaan, ya walaupun nanti juga kaitannya itu dengan masalah gaya hidup, keuangan, nafkah. Kita bicara nafkah, bicara papan, sandang, pangan. Ini yang sebetulnya poin yang ingin beliau sampaikan tentang mengajarkan kesederhanaan di dalam rumah tangga. Ya. Qal qanunul khamisu fil iqtisad fi ta'ami wa syarab fil libasi wal ma'isyah. Sederhana dalam bab makan, minum, berpakaian, dan dalam gaya hidup. Kesederhanaan ini salah satu materi yang tidak terlepas bahkan di dalam pendidikan dini. Dalam kitab Riyadhatus Sibyan Imam Romli, ya, beliau juga menjadikan salah satu hal materi yang penting ditanamkan di anak kita itu bab kesederhanaan bahkan dari kecil. Bahkan beliau menulis dalam nazamnya itu, dalam Riyadhatus Sibyan, bahkan terkadang dilatih anak makan tanpa lauk. Jadi mungkin cuma sayur sama nasi. Kokoh ya, dikokoh itu. Terus masalah berpakaian, ya, sederhana dalam berpakaian. Hal-hal seperti itu penting, ya, karena itu melatih mental anak. Dan termasuk kesederhanaan ini punya efek besar sekali di dalam kesuksesan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan, ya, ini perkataan ini juga dinukil, ditulis, disampaikan juga oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim, adab santri dan adab guru. Ketika membahas tentang apa-apa yang bisa menjadikan suksesnya seorang santri dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan wallahi la yuflih, Imam Syafi'i yang mengatakan wallahi la yuflih, demi Allah tidak akan sukses man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu bi'izzatin nafsi, dengan jiwa yang penuh kemuliaan. Jadi ngerasa dirinya itu dengan penuh kemuliaan itu kemewahan, wasa'atil ma'isyah, dan penuh dengan kehidupan yang berkecukupan. Biasanya nggak sukses, ya, nggak merasakan pahitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, ya. Kemudian berbagai ujian dan tantangan dia dalam mendapatkan ilmu. Kok seorang santri, seorang siswa, seorang pelajar itu tidak merasakan kesusahan, itu enggak bakal sukses. Walakin man talabahu bi dhillatin nafsi, akan tetapi barang siapa yang mencari ilmu dengan kerendahan hati, wadhiqil aishi, kerendahan hati dan jiwa, wadhiqil aishi, dan kehidupan yang ala kadarnya, wa khidmatil ulama, dan dia berkhidmah melayani guru, ya, aflah, itulah yang akan sukses. Jadi kesederhanaan ini menjadi rumus, sebetulnya bukan hanya di dalam menuntut ilmu saja, tapi rumus dalam kehidupan. Dimulai dididik tentu dari keluarga. Kita mau lihat ulama-ulama dulu, di mana zaman itu belum secanggih sekarang. Dulu
Imam Ahmad diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab Sofahat min Sobril Ulama, lembaran-lembaran kisah kesabaran para ulama. Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau punya salah satu karyanya yang monumental, itu namanya Musnad Imam Ahmad. Kitab hadis, beliau kumpulkan hadis-hadis itu. Kitab ini kalau sekarang dicetak itu rata-rata bisa 15 sampai 20 jilid. Jadi segini nih kalau ditata di rak itu kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis-hadis beliau itu beliau tulis dari hafalan. Dan beliau menghafal hadis itu, beliau cari hadis itu keliling negeri-negeri Islam. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sampai menukil dalam satu riwayat, tuftud dunya marrataini li kitabati hadzal kitab. Saya keliling dunia 2 kali. Dunia yang beliau maksud itu dunia Islam di zaman itu. Bisa jadi membentang, beliau itu di tahun sekitar akhir 190-an Hijriah ya. Beliau meninggal tahun 205 Hijriah. Zaman itu mungkin Islam itu dari Afghanistan sampai Afrika Utara. Beliau nyari hadis keliling negeri-negeri Islam itu. Dan belum ada mobil tentunya kan nggih. Naik unta, naik kuda, ya, kadang jalan itu ngumpulkan hadis. Lelahnya beliau, capeknya beliau, keringatnya beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, penuh kelelahan, penuh dengan keprihatinan itu menghasilkan satu karya monumental Musnad Imam Ahmad ya, berjilid-jilid sekitar 20 jilid. Dan itu sampai sekarang kitabnya masih kita baca, dibaca di kampus-kampus hadis. Jadi rujukan termasuk rujukan yang induk dalam buku-buku hadis. Kalau kita baca hadis kadang-kadang hadis terakhirnya rawahu Ahmad. Kalau pernah baca hadis nggih? Ada nggak? Ada nggih? Rawahu Bukhari, rawahu, ada yang rawahu Ahmad. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kitab umurnya sudah 1200 tahun. Orangnya sudah meninggal. Setiap hadis itu dibaca beliau dapat pahala mboten? Hasil dari kesederhanaan, perjuangan. Dan itu tentu nggak bisa kalau nggak dididik mulai dari keluarganya. Belum Imam Malik saja, beliau cerita. Imam Ahmad malah yang cerita. Dulu ibu saya yang bangunkan saya subuh-subuh, makaikan baju, makaikan imamah, dibangunkan suruh sholat ke masjid. Ya. Jadi kadang orang tua zaman sekarang melas lah masih cilik, main dolan, main apa, biar seneng-seneng. Tapi ya memang zamannya juga berbeda. Keberkahan, keprihatinan, kesederhanaan itu melahirkan bukan hanya 1-2 ulama, banyak sekali ulama, tokoh-tokoh besar yang dididik di atas kesederhanaan. Dari mana? Dari keluarganya. Kita bicara sahabat. Bagaimana kehidupan sahabat? Kader-kader yang dididik Rasulullah SAW. Mereka ya zaman apalagi zaman di Mekah ya, penuh dengan kesulitan, penuh bahkan di tahun ke-6 kenabian itu orang-orang Islam, Nabi bersama sebagian besar sahabat itu diboikot, dilarang berdagang dengan mereka, dilarang berinteraksi sosial dengan mereka. Mereka akhirnya itu ya tinggal di lembah, namanya lembah Abu Thalib, tinggal di situ kok. Makanan dengan seadanya, kurang lebih seperti saudara-saudara kita sekarang di Gaza, di blokade, makanan nggak boleh masuk, ya, penuh dengan perjuangan. Ya, makanya di sini ya salah satu hal yang terpenting ditanamkan di dalam keluarga, di dalam Islam ini bab tentang kesederhanaan. Padahal sahabat-sahabat itu ya, nantinya kita lihat bagaimana kualitasnya. Nabi bisa menghasilkan kader-kader
seperti Abdullah bin Abbas yang menjadi ahli tafsir, menjadi pemimpin Mesir, Abdullah bin Amr bin As menjadi pemimpin Syam, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah-khalifah pengganti setelah Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang kemudian di tangan Umar ini Syam, Palestina bisa kemudian ditaklukkan. Mereka hidup, bahkan suatu saat utusan Romawi itu diberikan surat untuk diberikan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar itu pengen ketemu, utusan Romawi pengen ketemu Umar, dicari istananya, oh nggak ada ini di Madinah. Mana? Saya mau ke istana pemimpin kalian. Ternyata Umar lagi tidur di bawah pohon kurma, beralaskan tikar, sampai ketika bangun ini pipinya ngecap. Oh iya, saya khalifahnya, ada apa kamu? Geleng-geleng. Sampai dia kemudian masuk Islam, karena dia tahu nggak mungkin pemimpin bisa tidur di bawah pelepah, di bawah pohon kurma, di atas tikar dari pelepah kurma, kecuali dia betul-betul adil. Nggak khawatir sama rakyatnya ditawur sama rakyatnya gara-gara nggak adil, gara-gara nggak, jadi santai aja, nggak perlu pengawal. Nah, min sunnatin ma min sunnatin wala faridatin tutrak illa wa yatarattab ala tarkiha uqubatan fitriyah. Nah, di sini beliau mengatakan tidak ada satu sunnah atau wajib yang ditinggalkan kecuali mesti punya efek secara fitrah, ya, baik fardu maupun sunnah. Jadi maksud beliau, Allah itu nurunkan agama Islam ini agama fitrah. Ya, kita pernah dengar nggih istilah fitrah nggih. Agama yang serasi dengan karakter dan jati diri kita sebagai manusia. Itu agama Islam, selaras. Ibarat pas itu botol ketemu tutup, Islam sama umat manusia itu botol ketemu tutup pas, jadi serasi. Maka ketika ada orang ninggalkan Islam, baik perintah yang fardu maupun yang sunnah, mesti nanti ada efek sampingnya dalam kehidupan. Wa ma min muharramin yurtakab illa wa tarattaba alaihi uqubatan fitriyah, sama. Kalau orang melakukan yang haram, mesti juga dalam kehidupan ini kita melanggar perintah Allah, yang haram diterjang, yang wajib ditinggalkan, mesti punya efek samping. Ya, orang lakukan maksiat A, mesti nanti ada efeknya. Makan yang haram kayak gini, mesti ada efeknya. Tidaklah orang ninggalkan yang fardu maupun sunnah. Tentu kalau sunnah mungkin efeknya lebih ringan. Kalau dia ninggalkan fardu atau dia melakukan yang haram, tentu mesti ada efek sampingnya. Karena Islam ini agama fitrah, Allah pilihkan buat kita. Fatarku sunnatis siwak uqubatan talaful asnan. Contoh ini yang mulai dari yang sederhana. Orang ninggalkan siwak, ya, ada sunnah siwak nggih. Ya, nanti walaupun ada secara fikih ada marotipnya, ada derajatnya, paling bagus siwak itu pakai kayu arok. Nanti ada bawahnya, bahkan ya kita sikat gigi pun bisa dimaknai siwak asalkan kita niat siwak. Wa uqubatu adamil i'tidal fi ta'am wa syarab talaful ajsam, dan hukuman orang yang tidak proporsional di dalam makan dan minum juga biasanya punya efek samping di badan. Wa hakadha kullu mukhalafati lidinil fitrah tujadu uqubatan fitriyah. Nah, dan beginilah seterusnya. Setiap orang menyelisihi agama Islam yang sesuai fitrah ini mesti bakal mendapati ada efek samping. Ada bakal kesusahan yang akan kita dapati. Baik itu efeknya itu dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang. Ini mesti. Ya, kalau nggak sekarang kita rasakan nanti. Ya. Dan ini insya Allah mujarab, mesti ini. Mujarab itu ya sudah teruji.
mulai dari keluarga yang nggak beres, ya bagaimana orang bermudah-mudahan, kalau perempuan nih contohnya bab aurat, bab interaksi non mahram yang terlalu nggak dibatasi, nanti lama-lama jadi zaman sekarang perselingkuhan segala macam gara-gara dia terlalu ngelonggar di bab syari. Jadi ada efek samping mesti di situ. Ada hal yang dilanggar mesti ada efek samping. Yang itu ya hukuman sebetulnya, karena jadi sebetulnya kita berislam itu memudahkan hidup, bukan mempersulit. Kita berislam itu bukan mau menyusahkan diri kita. Kadang orang mau Islam aturane akeh temen. Salat dina ping 5 iki. Tapi Islam mengatur kehidupan manusia itu sebetulnya bukan untuk menyusahkan, untuk menertibkan. Setiap apa yang kita tinggalkan dari agama ini biasanya punya efek samping. Wal muslim mukallafun binisbati lit ta'am wasyarab. Begitu juga seorang muslim punya prosentase yang diajukan oleh Islam dalam makan dan minum. Ini bab tentang makan dan minum yang pertama, ya. Sederhana dan pertengahan dalam makan dan minum. Awalan, ini poin-poin bagaimana petunjuk Islam dalam makan dan minum. Yang pertama, bi'adamil israf, supaya tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Allah nggak suka orang-orang yang berlebihan dalam makan maupun minum. Ini yang akhir-akhir ini juga lagi saya lihatnya, ya. Dan saya ikuti, saya juga sedang banyak merenung lah dalam bab inilah. Makan dan minum, ya ternyata apalagi sekarang kan banyak konten-konten kesehatan nih, konten-konten diet, konten-konten nge-gym. Jadi ada satu fenomena yang berubah tapi kadang nggak disadari di masyarakat. Orang tahun 80-an atau 90-an ke belakang itu kan biasanya jargonnya gini, ayo makan yang banyak biar sehat. Sarapan, ayo makan. Ini makan, udah makan belum? Ayo makan. Tapi zaman ini, ya setelah mungkin tahun 90-an ke atas, 2000-an ke atas, banyak orang sakit gara-gara makan. Ya, berubah. Loh kok bisa? Dulu orang katanya makan biar sehat, sekarang makan malah jadi sakit. Ini kok bisa? Ternyata memang ya sebetulnya nggak ada yang berubah. Yang berubah itu kebiasaan manusia. Orang zaman dulu, apalagi orang tua kita, simbah-simbah kita, ya makanan itu terbatas, makanan sulit. Apalagi tahun 60-an ya, dulu mungkin sempat zaman-zaman krisis, makanya orang sampai buat nasi jagung, buat nasi leye. Memang zaman-zaman itu zaman sulit. Plus zaman itu orang kemana-mana jalan kaki. Ya jadi mereka itu dulu jalan kaki itu bukan olahraga tapi bertahan hidup. Nggak jalan ya mengapa-ngapa. Jalan hidup, gaya hidupnya itu memang sehat udah. Ya, mana-mana jalan kaki, sini jalan kaki. Motor belum banyak, masih mahal, ya. Ya orang ngangkot pun kan mesti jalan kan, gitu. Ya, harus jalan dulu pulang. Ya, makanya butuh makan biar sehat karena memang geraknya banyak. Ya. Nah sekarang jargon makannya masih ada tapi geraknya yang sudah nggak ada. Ya. Masjid aja naik motor 100 meter, ke pasar naik motor, Indomaret naik motor, ya, cuma mampir mana turun ke warung naik
motor. Zaman dulu anak-anak kecil aja sudah suruh ibunya sudah sana ke warung beli minyak tanah nggih, ngoliun. Bawanya kan udah 5 liter itu. Jalan 5 liter. Anak-anak kecil. Nah, jadi ya harus menyesuaikan sekarang. Zaman pun menyesuaikan dalam berapa banyak ya, terutama jadi penyakit. Tsaniyan bi alla ya'kul aw yashrab ma yudurruhu wa bil akhasil muharram. Jangan makan minum apa yang bermadarat baginya, lebih khusus yang haram ya. Bermadarat ya, hari ini ya, bermadarat itu bisa memang dia itu madarat zatnya atau bermadarat gara-gara kebanyakan, semakin banyak semakin ini semakin bermadarat. Kalau sederhana pas sebetulnya nggak apa-apa yang diperhatikan. Yang ketiga, bi an ya'kul wa yashrab bil i'tidal, makan minum dengan proporsional. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala adamiyun wa'an syarran min batni hasab al-adami luqaymatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatu nafsu fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthu li syarabihi wa thuluthu li nafsihi. Tidak ada satu wadah yang paling buruk untuk diisi kecuali perutnya manusia. Ini kan botol ini kalau kosong kan malah buruk, berarti nggak kepake. Terus panci kalau nggak pernah keisi ya akhirnya ngapa ada panci, berarti kan nggak kepake. Wadah itu buat menampung, tetapi seburuk-buruk wadah yang untuk menampung kalau diisi penuh malah buruk itu perut. Ya, air ini kalau diisi penuh malah bagus, berarti kan bermanfaat ya, kita bisa minum. Tapi seburuk-buruk wadah yang kalau diisi penuh itu buruk itu perut. Cukup bagi anak Adam luqaimat, jadi suapan-suapan untuk menegakkan tulang sulbinya. Kalau pun dia harus makan, maka sisakanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Ini adab makan. Yang keempat tentang makan minum ya. Alla tudhiru fihi simnah wa qad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran fi ma'radil ikar faqala wa yudhiru fihi siman fal muslim mukallafun fi nafsi wa fi ahli baiti ay yura'iya hadhil umur. Ya, tentang berlebihan dalam makan sehingga menyebabkan tubuh ini nggak bagus. Ya. Ini yang perlu diperhatikan di dalam keluarga, dalam makanan, minuman yang kemudian menjadikan wayak tadi yang mana kemudian mau nggak mau harus diatur bab makan dan minum ini padahal beliau itu nulis ini tahun 60-an, tahun 70-an, tapi beliau sudah punya perhatian terhadap ini karena memang panduannya hadis. Wa tanziman liwajibati ta'am wa kimiyatiha, mengatur, perlu diatur makanan dan juga kimiyah itu jumlahnya. Fasimna atharun an akhdhil jismi ta'aman fihi urairat kathirah. Karena ya, simnah itu artinya kegemukan yang terlalu berlebihan. Itu terjadi karena tubuh itu terlalu mengambil kalori yang berlebihan. Ini kalau gini sedikit sharing deh. Saya 3 pekan hampir sebulan terakhir ini banyak merenung ini sampai ya sambil tak renung ya, masalah makan ini karena begini, makan itu Allah itu mengatakan begini, fal yang duril insanu ila ta'ami, dan supaya manusia itu melihat kepada makanannya. Biasanya Allah itu suruh kita berpikir kan biasanya deh, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, makhluk-makhluknya yang besar
kita suruh ngambil pelajaran. Gunung kan di Quran sering disebut nggih. Planet-planet, bintang-bintang, kemudian bumi, bagaimana dihamparkan langit, bagaimana ditinggikan tanpa tiang. Di antara banyak hal-hal yang Allah suruh kita renungi itu, Allah kemudian menyebutkan dan supaya manusia itu melihat kepada makanan yang dia makan. Ternyata ya betul, ada orang bilang kita itu apa yang kita makan. Kita itu apa yang kita makan. Ya kurang lebih seperti itu. Orang yang sembarangan, apalagi zaman sekarang ya, banyak makanan-makanan yang kadang kita bahannya itu nggak betul-betul itu apa kan, kalau kita membaca komposisi kan jenengnya kan jelimet nih. Kita nggak betul-betul tahu itu apa, sampai beberapa kasus kan kayak di BPOM itu ternyata baru ini terindikasi ada kandungan apa. Padahal itu sudah menyebar. Nah ini berpengaruh terhadap karakter. Ya, ternyata ya apa yang masuk jadi darah daging kita dia berpengaruh, bukan hanya omong kosong belaka. Ya. Jadi ini pengaruhnya sampai ke karakter. Kenapa ini bab makan minum ini diperhatikan di dalam keluarga, baik secara materi makanannya atau bahkan secara maknawi itu maksudnya cara mendapatkannya, dua-duanya berpengaruh terhadap keberkahan makanan ini dalam tubuh dan efeknya di dalam tubuh kita. Maka kalau ada kaidah itu di bab makanan ya, kalau saya dengar dari beberapa dokter kesehatan itu ada 4 elemen di dalam makan. Kalau kita mau jaga pola makan itu ada sumbernya, penyajiannya, jumlahnya, sama jadwal makan. 4 ini, sumber, penyajian, jumlah, jadwal. Ya. Jadi perlu, maka di sini nanti beliau sebutkan ya. Jadi waliktifa bi iqamati sulbi taqtadi ayyakuna ta'am wa syaraf fihi ma mata musuhajah. Dan mencukupkan dengan apa yang cukup untuk menegakkan tulang punggung, tulang sulbi kita tegak, supaya makanan dan minuman itu ditakar sesuai dengan hajat tubuh dari jenis-jenis protein dan vitamin. Padahal beliau istilahnya bukan kemudian dokter yang, tapi beliau mengambil hikmah dari hadis-hadis itu seimbang. Wa hadza yaqtadi takhayyur naw'i ta'am. Ya, perlu dipilih ya, jenis-jenis ta'am perlu seimbang. Wala buddana ayyulahidhu fi ta'am wa syarab al-athman al-ma'qulah wal miqdar al-mu'tadil. Dan supaya juga ini setelah bab makan tadi yang perlu diperhatikan ada 4 berarti ya, tidak berlebihan. Jangan makan dan minum yang berbahaya, apalagi yang haram. Yang ketiga, makan dan minum itu dengan porsi yang iktidal, yang sederhana, yang pas, pertengahan, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Yang keempat, jangan sampai tubuh kita itu berlebihan ya, karena sebab makan efeknya. Dan perlu seimbang. Nah, setelah bab makanan itu beliau mengatakan wa ayyulahidhu fi ta'am wa syarab al-athman al-ma'qulah wal miqdar al-mu'tadil. Dan dalam makanan perhatikanlah harga yang masuk akal dan kadar yang proporsional ya, yang pertengahan juga. Wa ayyakuna tibal manbati wa tibal mat'ab fala darara dini wala dunyawi. Dan makanan ini yang memang baik baik secara zatnya ya, dan baik untuk dimakan. Maksudnya bukan yang haram, sehingga tidak ada. Jadi secara kesehatan dan secara syariat itu tidak bermasalah.
maka nggak ada kemadharatan secara duniawi maupun secara agama. Ya, dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Wa hakadha fa inna taqdim at-ta'am wa syarab yudkhilu fi bab siyasat al-yawmah al-muhimmah. Bab makan dan minum ini masuk di dalam bab bagaimana kita mengatur siasat harian kita yang penting. Ya. Wala budda min riayati ahlil baiti sigharan wa kibaran, dan perlu diperhatikan di dalam rumah itu baik anak kecil maupun yang sudah sepuh maupun orang dewasa. Fi hadzal mawdu' al-muhim, bab tentang makan dan minum. Ya, jadi sampai segitunya Islam itu ngatur. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Artinya itu sesuatu yang memang layak direnungi. Ngapunten, soalnya kadang di beberapa orang itu seakan-akan memiliki mentalitas tawakal. Loh, ora haram bismillah. Nah, yang penting tawakal. Padahal sudah ada larangan, oh ini jangan dikurangi, ini jangan. Ya, secara medis bukan dilarang, tapi mungkin suruh dikurangi. Ya. Tapi dia ngerasa, oh yang penting tawakal, yang penting tawakal. Ini juga nggak benar. Ya, karena memang Allah pun menyuruh kita itu melihat makanan. Enggak kemudian sembarangan, itu juga enggak. Wa antu alija qadiyatan niham. Ya. Dan supaya diobati itu masalah kerakusan. Ya. Wa ayu'awida halal bait ala mujahadati nafsi fit ta'am wa syarab bihaitsu la yakunu hunaka ifratun wala tafrid. Dan supaya membiasakan penduduk rumah itu mujahadatun nafsi, mengkondisikan jiwa dalam makan dan minum itu supaya tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Maksudnya juga malas makan juga buruk, nggak teratur makannya juga buruk, tapi berlebihan juga buruk juga. Nah, ini tu'alij, masalah kerakusan ini, ya, diobati. Ya. Kadang kan ada dua ya jenis nih. Ada orang alasannya, wah ini nanti mubadzir, spesialis mubadzir gitu. Cuma kadang ya diatur dari awal, dia mau membeli sesuatu ditakar, ketika dia mau menyiapkan sesuatu ditakar supaya juga. Atau bab mubadzir ini sebetulnya bisa disiasati dengan berbagi atau disimpan kalau memang bisa disimpan untuk besok. Nah. Dan yang terpenting beliau mengatakan di sini, selain mengatur makan dan minum juga mengatur olahraga, ya, mengatur olahraga. Fahiya mukammilatun li dauri ta'am wa syarab, ini menyempurnakan siklus makan dan minum dan mungkin untuk menghilangkan efek-efek buruk dari makan dan minum yang kurang baik. Dan olahraga ini adalah salah satu jalan menuju kekuatan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Jadi ya bentuk salah satu syukur kita juga atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat badan, nikmat sehat, nikmat kesehatan ya kita jaga. Sehat ini termasuk, bahkan Nabi sendiri kan mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang banyak orang lalai, sehat dan senggang. Ya. Biasanya kerasa ketika sudah hilang. Kenapa kesehatan? Ya. Karena kenapa kesehatan itu sering dilalaikan? Kenapa bisa? Karena Allah itu menciptakan tubuh kita begitu sempurna sekali. Jadi kadang kalau kita sembarangan itu efeknya nggak langsung. Dengan orang delik, Pak ampun ngerokok kakean, nyong wis sehat kayak ini. Kayak sing orang ngerokok malah wotak watuk wae. Tapi baru efeknya nanti.
nggak kerasa. Saking sempurnanya Allah nyiptakan tubuh kita itu, kita kan Masya Allah nih, tubuh kita ini ada jutaan bakteri baik yang kalau ada apa-apa langsung dia itu bekerja di dalam ini. Jadi bisa menyesuaikan sedemikian rupa biar kita itu tetap kondisinya terjaga. Jadi kadang efek untuk merusak organ dalam itu butuh kebiasaan buruk bertahun-tahun baru kerasa. Nah ini saking sempurnanya, tapi banyak akhirnya dilalaikan, nggak dirasakan. Padahal Allah sudah wanti-wanti, falyanzuril insanu ila ta'amih, kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, kan di Islam akhirnya disunahkan kan, ya olahraga, apalagi tadi yang olahraga dianjurkan, ya ketangkasan, apapun itu bergerak. Ya. Tarbiyah jismiyah ini juga disebutkan dalam Tuhfatul Maulud oleh Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Pentingnya anak kecil terutama yang masih usia-usia ini dilatih dari kecil, nanti juga dilanjutkan. Ya. Kalau sekarang memang kita lihat zaman itu sudah berubah, banyak kendaraan, akhirnya kita menurun, ya coba diimbangi dengan, walaupun dengan jalan kaki. Ya ini yang juga ya sedang pelan-pelan kita biasakan sama santri membersamai kalau saya di pondok nih. Wa qad jarat 'adah ba'dun nas ay yabda'u yaumahum bis shalah wa bil awrat wa tilawatil Qur'an bil masyi wat tawil wa tilka 'adatun hasanah. Sebagian orang membiasakan mereka mengawali hari dengan sholat subuh, wirid, baca Quran, terus ya olahraga ringan, ya pulang dari masjid kalau pas pagi, kalau longgar jalan, ya olahraga sedikit. Ini yabda'ul insan yaumahu bima yufidur ruh wal qalb wal jasad. Dengan itu di pagi hari dia sudah menjalankan sesuatu yang bermanfaat bagi ruh. Sholat subuh, zikir, ngaji. Efek ke hati juga bagus. Ya. Karena disebutkan kan di dalam hadis itu barang siapa bangun pagi, karena kan setan itu kan ngikat 3 ikatan di tengkuk kita. Ya, setiap kita bangun tidur kita membaca doa terlepas 1 ikatan. Habis membaca doa kita wudu terlepas 1 ikatan. Habis wudu kita sholat 3-tiganya terlepas. Dan orang yang berpagi hari mengawali dengan sholat, bangun pagi sholat subuh berjamaah, itu kata Nabi SAW akan beraktivitas dia di hari itu dengan hati yang bersih. Ya. Maka ini efeknya baik buat roh, baik buat hati, baik buat jasad ya setelah zikir itu jalan. Ya. Sekedar jalan-jalan keliling komplek atau keliling mana. Wa kama yajibu 'alal muslim ay yura'i adab al-israf fi ta'am wa syarab fa innahu yanbaghi yura'i dzalika fi libasihi wa fi kulli ma'ishatihi. Setelah makanan yang perlu diperhatikan juga yang kedua berpakaian. Fatakdisul libas, menumpuk-numpuk, menimbun-nimbun pakaian, wal hajiyat, dan barang-barang yang ghairud daruriyah, enggak penting, mudhi'atan lil mal, menyia-nyiakan harta. Hawanya kan buka keranjang kuning, keranjang hijau, ya, 5544 nih Shopee. Diskon segala macam, barangnya masih ada, nambah lagi apa, sehingga numpuk barang-barang yang enggak punya manfaat, atau kemudian numpuk barang-barang yang ya tadi, ya pakaian lah, ya apalah, mafsadatul ilmal, yang cuma nyanyiakan harta dan boros. Fal libasu biqadril hajah, maka baju itu sesuai dengan kadar hajah. Wal athathu biqadril hajah, perabotan juga sesuai dengan kebutuhan. Wa kullu hajatin tashtari lil bait yang bagi yufakkira fiha ma idza kana daruriyah aula. Setiap kebutuhan yang mau dibeli di rumah dipikir, ini mendesak enggak ya? Ini penting enggak ya? Ya, jadi bukan yang penting beli dululah, pompong promosi, tapi ditakar. Fakullu ma yastaghni anhu yang bagi alla yudkhilal bait. Yang kira-kira enggak butuh enggak usah dimasukkan rumah, enggak usah dibeli. Fal-iqtisadu nisful ma'isyah. Pinternya kita berhemat itu sudah
setengah dari gaya hidup, menjaga gaya hidup kita. Wala syak annal iktisad syai'un wa syuh syai'un akhar. Dan beda antara hemat dan pelit. Beda. Saya tadi ke Purwokerto itu cerita sama salah seorang, Masya Allah, orang kaya. Beliau pengusaha, cerita. Beliau sudah Masya Allah, tapi beliau masih tercengang lagi waktu itu datang seorang syekh dari Arab Saudi. Dia bukan syekh sih, miliarder. Pengusaha juga. Cuma pengusaha ini seneng ke Indonesia itu bisa bangunkan masjid, terus ngasih santunan, ya, sosial. Ini padahal miliarder di Arab Saudi. Tahulah pengusaha Arab gimana nih, triliuner, dagang minyak, dagang apa. Beliau cerita, saya cuma punya baju 2. Ini miliarder. Tapi nggih Masya Allah, beragamanya kuat sekali, senang sosial, bangun masjid, bangun apa. Saya cuma punya baju 2. Kalau saya mau beli baju baru, yang satu tak kasihkan orang, saya beli lagi. Pokoknya cuma ada 2. Mau beli lagi, satu tak kasih baru. Selalu 2. Setiap baju itu mau tambah, dia cuma jaga yang dia miliki 2. Kalau mau nambah, yang satu dikasihkan orang. Ini betul-betul makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita lusuh nggih. Wah, gembel apa. Orang kaya bisa zuhud, sangat bisa. Zuhud itu di hati, bukan di tangan. Ya. Jadi kadang orang mbok sing zuhud sing apa? Zuhud itu bukan perkara hartanya banyak, ora zuhud, bukan. Utsman bin Affan kurang zuhud apa? Beliau ketika perang Tabuk menginfakkan sekarung emas. Bayangkan emas ini kan sekarung katakanlah sekarang karung beras yang gede itu berapa kilo? 55 kilo. Ini kan emas 55 kilo niku duitnya pinten? Itu baru emasnya, belum ontanya. Banyak hartanya, tapi di depan matanya hartanya remeh, sudah. Ya. Ini syekh yang tadi diceritakan tadi, sampai yang tadi pengusaha yang nganter keliling bangun-bangun masjid, survei-survei pondok buat dibantu itu malu. Lah gimana nggak malu? Lewat jalan, lihat rumah miring, stop, turun dulu, masuk rumah itu kasih duit. Lihat rumah miring aja nggak bisa dia. Jadi, Masya Allah, ya. Bagaimana kesederhanaan itu bukan berarti kemudian miskin, enggak. Kesederhanaan itu gaya hidup. Ya. Orang yang kaya bukan berarti kemudian, orang sederhana bukan berarti kekurangan harta. Tapi ini cara kita hidup. Ya. Cara kita hidup. Sebagaimana enggak setiap orang fakir kemudian bisa zuhud, tapi dia tamak. Fakir tapi selalu mengharap pembelian orang lain, hartanya orang lain. Maka terkesan sekali kalau kita tadi sempat di perjalanan tadabbur sama tadi kebetulan sama Ustaz Hilmi sama Ustaz Sanif. Ada ayat di Quran itu walladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Ketika perang Tabuk ini sudah jam berapa? Sebentar lagi nih. Jadi perang Tabuk itu perang yang berat. Musuhnya Romawi, perjalanannya jauh, musim paceklik. Saking ya susahnya zaman itu, Nabi itu ngumumkan secara terang-terangan. Biasanya kalau mau perang itu Nabi sembunyi-sembunyi. Jangan bilang siapa-siapa, kita mau serangan. Tiba-tiba hanya sedikit orang yang tahu, langsung berangkat. Tapi perang Tabuk itu Nabi umumkan secara luas, kita butuh bantuan, ayo bersodakoh. Ya, jadi dibuat mobilisasi besar-besaran. Banyak orang sodakoh, sahabat-sahabat yang kaya-kaya apalagi. Sampai ada orang ketika tadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab itu sodakohnya gede-gedean. Ini saya ingin poinnya itu bagaimana ya
amal soleh itu nggak memandang si kaya dan si miskin, dan mental berjuang dengan kesederhanaan apapun yang dia miliki, nggak memandang seberapa banyak hartanya. Di tengah-tengah orang bersedekah banyak seperti itu, ada satu orang itu bersedekah cuma dengan setengah sok. Jadi segini itu ukurannya 1 mud. Kalau dalam takaran zakat, takaran orang Arab dulu nih. 4 ini namanya nopo nggih kalau segini nih nggih. Sak cawuk mungkin nggih. 4 cawuk ini namanya 1 sok. Nah, kita zakat kan 1 sok. Nah, ada orang itu cuma bisa ikut andil sodakoh itu setengah sok, artinya cuma 2 cawukan gandum. Itu sama orang-orang munafik itu disepeleaken. Oh, yang lain sodakoh banyak-banyak. Ih, masa sodakoh gur rong cawukan gandumnya apa kanggo? Itu langsung disindir sama Allah. Dan orang-orang yang yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang kaya dikomentari, karena kan Utsman bin Affan kan banyak sekali harta. Oh, sedekah akeh-akeh keluargane dipangani apa? Orang ini kan kerjaannya orang munafik, wong sugih akeh sedekah dikomentari. Orang fakir sedekah ya juga dikomentari sedekah. Dia sendiri enggak sedekah. Ya dikomentari yalmizunal mutawwi'in walladzina la yajiduna illa judam, dan mereka nyepelekan orang yang bersedekah yang mereka tidak memiliki kecuali apa yang mereka miliki itu. Jadi ceritanya orang ini yang cuma sedekah setengah sok ini malamnya nguli, ya, kuli angkut, diberi upah gandum 1 sok kurang lebih 2,5 kilo. Itu upahnya. Besoknya dia dengar Nabi mau berangkatkan pasukan perang, butuh sedekah, infak untuk jadi perbekalan segala macam. Dia dengar gandum yang cuma 2,5 kilo hasil nguli semalamnya ini dia bagi 2. Ya. 1/4 dia sedekahkan ke Nabi, 1/4 buat makan keluarganya. Yang dia itu habis keringetan malam hari. Bagaimana mental sahabat dengan kesederhanaan hidup, dengan kesederhanaan perjuangan gitu, buat mental. Cuma hasil nguli itu ya buat makan keluarganya cukup sehari. Besok dia nguli lagi itu dapat segitu. Ibaratnya setengah hidupnya dia sampai. Padahal cuma 1/4 kilo. Bab dalam gaya hidup, bab dalam makanan. Wa kama yulahidu ahlul bait ma yastamiluna fil bait ma yadkhuluna ilaihim fi annahum yahfazuna min ala babda'il iqtisad kharijal bait. Ya, termasuk ya kita memperhatikan kebutuhan kita di rumah dengan gaya hidup yang sederhana, juga dia perhatikan kebutuhan dia di luar dalam berkendara, dalam jadi lebih kendaraannya motor, mobil, lebih kepada fungsi ya sesuai dengan kebutuhan. Terutama yang nalfitu ilaihi nadhar khasah la yatawarratul insan bidukhan awil muskir awil qimar. Ya, sebaiknya orang supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kecanduan yang buruk ya. Kalau bisa rokok, mabuk, al-qimar, perjudian, ila ghairi dzalika mimma la yanbaghil muslim ayyuqaribah, dan hal-hal lain yang tidak layak bagi seorang muslim mendekatinya. Dan yang terpenting adalah di antara hal yang terpenting yang bagi muslim adalah antu amilal insan ma'agradil bait amah wa qabilatil kasr khasaya, kita menjaga barang-barang yang sudah kita punya itu dengan merawatnya dengan baik, tidak sak penak dewi ya, gampang merusaknya ya. Dirawat barang-barang yang sudah kita miliki, menghindari berlebihan ya. Dan ya yang merawat barang-barang terutama barang-barang yang gampang pecah, ini beliau sangat teknis sekali menyebutkan di sini. Jangan terutama anak-anak diperhatikan
ya, karena kadang kan merusak barang-barang segala macam, ya tentu nggak perlu sampai marah, tapi bagaimana diajari supaya tidak terulang lagi. Walakin perlu ditakdib intinya anak-anak dalam menjadi, diajari anak-anak juga untuk merawat barang-barang di rumah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin hal-hal yang ya sebagiannya memang prinsip-prinsip penting, sebagiannya teknis. Tetapi garis besarnya bagaimana pendidikan kesederhanaan yang mungkin kita anggap itu remeh ternyata punya efek besar. Ya, sekali lagi kembali ke tagline awal tadi. Islam ini punya batasan, punya syariat. Dan Islam ini agama fitrah. Setiap kita meremehkan, menyepelekan salah satu bab cabang-cabang syariat yang sudah Allah tata sedemikian rupa untuk memudahkan kita tinggalkan, mesti punya efek samping. Ya, mesti punya efek samping. Ya, kita tinggal milih mana. Diatur sama Allah, insya Allah dimudahkan, atau terserah kita sendiri. Efeknya bakal kita dapatkan dalam waktu dekat maupun dalam waktu jangka jauh. Oke. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.